daerah kami itu siswa-siswa itu lebih terpaku dulu, jadi terpaku kepada bahasanya kalau itu pada rumus gitu Pak, jadi mereka belum terbuka, itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi setelah mencoba itu jadi semakin tagihan ya, bahkan setiap malam tuh kalau bisa langsung dikejar gitu kan, karena ini setiap tampilan pembahasan topik di modulnya itu menarik untuk dipelajari terus seperti Pak. Jadi ada sedikit ini kenapa nggak dari dulu ya sebenarnya mencoba gitu kan. Padahal udah sering bolak-balik itu kan di situs British setiap ada webinar itu, bahkan link-linknya itu sampai di search itu kan di Google, ternyata jodohnya baru kesempatan kali ini Pak. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Marwan untuk sharingnya. Jadi ada bagian open and close questions yang bisa diterapkan, lalu memang bermanfaat, bisa dicoba. Betul, jadi tidak semua bagian tentunya bisa diterapkan, menarik dan seterusnya. Tapi keren, nanti akan kita bahas, stay tune Pak Marwan dan teman-teman. Ntar di ujung akan kita kenalkan AI yang bisa dipakai untuk membantu kegiatan di kelas, terutama yang berkaitan dengan open and close questions. Itu, thank you. Ini ada pertanyaan dari Ibu Margareta. Apa yang harus dilakukan di Facebook? Ada anjuran join Facebook group untuk ngobrol saja sih. Global kalau mau ngobrol dengan guru-guru bahasa Inggris dari belahan dunia di mana-mana, silahkan ikut aja. Asik kok Bu. Kadang bermanfaat, kadang ada yang cocok, kadang ada yang tidak, gitu ya. Oke, Bu Yuyun ini Pak Jati bisa dengar suara ya. saya? Kenapa? Pak Jati, ya mau nambahin. Selain itu di Facebook Group juga nanti itu akan ada sesi kita ketemu dengan, biasanya ya, ketemu dengan para pengembangnya, si guru-guru yang dari Teaching English ini gitu. Jadi mereka biasanya mengadakan webinar atau Facebook Live Session untuk ngajakin ngobrol tentang modul ini. Nanti akan ada informasinya, jadi stay tune terus. Kita juga pasti ngasih kabar kalau itu ada gitu. Biasanya sampai saat ini sih belum ada jadwalnya sih. Cuman mereka biasanya seperti itu. Terus kalau mau komplain tentang websitenya juga bisa lewat situ. Kemarin juga pas kita nggak bisa akses, saya juga komplain di situ gitu. Dan ternyata kalau lihat di situ, kita jadi tahu we are not the only one yang mengalami masalah teknis. Dan yang ikutan course ini bukan cuma kita dari Indonesia atau bukan cuma 16 partisipan yang hari ini join ya, tapi ada banyak dari Vietnam, dari India, dari mana-mana yang ikutan. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari komunitas yang lebih besar. Jadi teman-teman juga bisa tuh share, saya lagi ngerjain ini, ternyata menarik ya, atau ternyata susah, di post di Facebook itu juga boleh, ya cuma di Telegram. Untuk dapat respon dari pembuatnya, pembuat course-nya sendiri, itu juga boleh, silahkan. Ya, ini ada rasanya dari pertanyaannya gimana. Jadi Ibu Yuyun bilang model emosinya lebih berbeda Pak. Jadi isi materinya juga gampang dipahami. Nah, isi materi yang mana Bu Yuyun yang gampang dipahami? Silahkan dibuka mikrofonnya aja. Thank you Pak Jati, thank you Opa, hai Teh Vivin. Saya masih sampai modul 1 sih ini Pak Jati, sampai di menjawab pertanyaan, sampai di conversation ding antara yang mencontohkan tentang dialog. Menurut saya penjelasannya bedanya antara debate sama dialog itu cukup jelas. Saya jadi bisa merefleksi begitu. Oh ternyata selama ini saya kalau di kelas lebih ke model teknik dialog daripada debate sebenarnya. Cuma memang skill saya yang harus lebih ditingkatkan kayaknya dengan menambah wawasan supaya pas dialog sharing dengan murid-murid saya itu saya bisa lebih banyak memberikan informasi, kemudian lebih banyak bisa memancing pertanyaan supaya teman-teman yang di kelas itu bisa juga lebih mengeksplor. Sebenarnya saya agak kurang kalau misalnya mengeksplor pendapat murid-murid saya di kelas itu caranya bagaimana, kadang kehabisan ide pertanyaan.
Tapi dengan ini saya jadi tahu I'm not debater Pak Jati dan Teh Vivin. Saya nggak bisa bersuara keras, kemudian saya nggak bisa memaksakan opini saya supaya diterima oleh murid-murid saya. Mungkin itu, thank you very much. Oke, terima kasih Bu Yun. Jadi memang ya saya juga bukan debater, tapi keren. Stay tune aja, nanti di ujung kita akan bahas sedikit lah tentang itu, debate dan conversation, open and close questions. Ya, sangat menantikan pengen bisa menyelesaikan emosi ini dengan baik begitu. Terima kasih. Oke, thank you Bu Yun. Di sini. Vin? Ya, ada lagi yang mau berpendapat tentang itu? Menarik ya tadi Bu Yun mengangkat tema debat sama dialog karena itu yang dibahas di modul 1 ya. Sebetulnya dibahas dari mulai introduction sedikit di modul 1 juga dibahas. Mungkin teman-teman juga bisa mulai menghubungkan dengan konteks di sekolah. Di sekolah itu biasanya kalau debate di luar ya, nggak tahu, ada juga yang pakai di dalam kelas kegiatannya debate, tapi ada juga yang dipakai di kayak club debate sekolah mungkin. Terus ada juga yang mengajarkan dialog. Kalau zaman dulu saya ngajar dialog, ngajar dialog itu kayak suruh diapalin student A, student B menghafal gitu ya, exchanges-nya. Tapi kalau di sini kelihatannya mereka kasih ide-ide lain untuk mengajarkan dialog, lebih ke dikasih konteks gitu ya. Ada yang keeps the conversation going on, gimana caranya dan lain-lain. Ada yang mau menanggapi nggak? Kayak kira-kiranya kalau ditampilkan di kelas, diterapkan di kelas itu kesulitannya akan seperti apa, atau ini sudah cukup membantu kegiatan di kelas, perlukah diadaptasi dan lain-lain. Mari silakan, boleh sharing. Boleh Bu Vinita? Ayo, maaf, mari. Nggak bisa ngetek karena lagi di jalan ini. Jangan, bicara saja, jangan ngetik. Kalau saya, ini menurut saya yang MOOC ini sayang sekali kalau dilewatkan oleh para guru, karena sebetulnya ini apa ya, yang ribet, yang agak susah itu memang ketika mau masuk itu aja. Tapi kalau udah setelah itu mungkin nanti perlu perlu digampangin untuk yang mau masuk gitu loh, pas ada enroll, karena mungkin beberapa course ya di situ ya. Tapi kalau untuk kontennya, menurut saya apalagi yang mungkin baru awal-awal ikut online course semacam ini, itu sebetulnya enak banget karena videonya di situ ada skripnya, kemudian aktivitasnya itu sangat bisa menginspirasi kita atau bahkan bisa kita terapkan di kelas-kelas kita gitu. Jadi sayang sekali sebetulnya kalau tidak diikuti, karena kalau course-course lain kayak misalnya kan di situ ada setelah video kemudian diminta untuk menuliskan apa kayak refleksi gitu ya. Setelah dari video kemudian pemahaman apa atau menurut kita seperti apa gitu kan, kalau di beberapa course dituliskan dituliskan di ruang diskusi. Jadi kalau kita belum menuliskan pemahaman kita atau belum menuliskan tentang case kita misalnya, atau belum menuliskan tentang apakah kita sudah pernah mempelajari terkait dengan menerapkan terkait dengan video, itu kan belum bisa lanjut. Nah kalau ini sebetulnya mumpung awal-awal banget, tidak ada syarat apa-apa kecuali kan disuruh nulis di kertas sendiri gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman yang sudah sering ikut mungkin langsung bisa continue nggak usah nulis, nggak apa-apa. Tapi bahwa poin pentingnya mudah-mudahan teman-teman akan banyak mengikuti, karena kegiatan-kegiatannya itu bisa kita pakai gitu aja sih. Di modul 1, modul 2 saya belum mungak. Gitu Bu Vinita. Mohon maaf. Juga belum sampai modul 2. Jadi kita bahas modul 1 dulu. Betul sekali Bu, itu poin yang bagus yang Ibu angkat tadi ya. Kita disuruh belajar sendiri, berefleksi, ditulis sendiri. Jadi kita berefleksi untuk diri sendiri. Saya memang suka ngelihat pelatihan-pelatihan lain, refleksinya dikumpulkan. Jadi ketika kita refleksi, kita seperti disuruh membahagiakan trainernya gitu ya, bukan untuk berefleksi diri sendiri. Padahal nature dari refleksi itu kan
untuk diri sendiri. Kemarin kayaknya Mbak Wida sempat sharing, ini aku refleksinya pakai mind map. Mungkin ada yang refleksinya pakai apa gitu, ada yang coret-coret, bikin notes di handphone dan lain-lain. Dan itu memang sangat untuk keperluan pribadi. Dan boleh dibilang ini tuh gaya mengajar atau gaya trainingnya Inggris banget gitu ya, yang tidak apa ya, tidak nge-push terlalu keras gitu. Kita diminta untuk menjadi pembelajar mandiri. Kalau mau refleksi silakan refleksi sendiri. Keep it for yourself. Nanti paling dibantu untuk activating our mind, di-trigger dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya agar kita bisa berefleksi lebih lanjut. Gitu. Jadi reflection is very personal. Thank you Bu untuk mengangkat konten tentang refleksi ini gitu ya. Dan itu kayaknya kalau Bapak Ibu ikut course dari Business Council akan banyak sesi-sesi refleksi yang memang sangat pribadi. Pak Jati mau nyambung Pak? Enggak sih, refleksi memang kebanyakan ya untuk itu tadi, untuk para dewa seperti Pak Marwan bilang PPM itu refleksinya harus disubmit gitu. Tapi ya balik lagi, refleksi lebih untuk ke kita. Lalu saya setuju juga di dalam unit ini memang yang sulit itu awalnya sulit untuk masuk dan segala macam teknikal lah ya. Tapi begitu masuk di dalamnya ada video, kalau yang networknya susah lihat video bisa baca teksnya. Ya. Lalu exercise-nya, betul, exercise-nya itu gampang. Di videonya itu agak belakangan kan di introduction, jadi sebetulnya kalau kita sudah lihat videonya itu juga nggak ada masalah sih Pak Jati, cuman karena videonya kayak di apa nggak di awal apa ya, kalau kemarin saya ininya itu memang ya mungkin ketika di awal lebih simple atau mungkin ini memang disengaja ya, effortnya gimana coba kalau di awal-awal susah menyerah tidak mungkin positive thinking aja. Yang penting kontennya bukan videonya. Jadi kontennya apapun jadi selalu ada skripnya. Itu sih. Maksudnya di awalnya itu loh Pak. Jadi kan setelah enroll kemudian kadang belum bisa atau dan kadang harus log out kemudian ini lagi gitu. Tapi ya. setelah sudah masuk kan tidak ada masalah. Gamenya di awal selanjutnya ada masalah, apalagi kita ikro ya. Ya, betul. Jadi masalahnya masalah teknis sih sebetulnya. Oke, thank you Bu. Boleh nanggapi Mbak Vinita nggak? Boleh silakan. Terima kasih. Tadi Teh Vinita menyampaikan mungkin bisa sharing kesulitannya apa kalau bisa misalnya menerapkan teknik dialog ini di kelas gitu kan ya Mbak Vinita. Kalau menurut saya sih sebenarnya ketika murid saya dialog ini kan sebenarnya komunikasi dua arah begitu, sehingga karena konteksnya ini menggunakan bahasa Inggris, jadi kalau misalnya saya ngajak murid saya ngobrol dengan bahasa Inggris, menggali pemikiran ide mereka menggunakan bahasa Inggris, itu kadang-kadang kesulitannya ketika murid-murid saya tidak bisa menggunakan bahasa Inggris karena keterbatasan vocabulary sebenarnya Teh Vinita. Jadi saya ketika harus menyampaikannya dalam bahasa Inggris yang mereka paham tanpa saya harus menerjemahkan, itu kayaknya menjadi tantangan yang berat juga begitu. Terutama teman-teman yang di kelas itu background-nya bukan misalnya tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang levelnya mungkin bisa langsung diajak berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Mungkin itu Teh Vinita. Terima kasih. Setuju banget. Jadi itu juga kayak Ibu tonton kayaknya di modul 1 unit 3 ya. Ada contoh guru yang berefleksi. Mungkin teman-teman juga ada yang perhatikan. Jadi ceritanya si guru itu menerapkan kegiatan open-ended, keep the conversation going on gitu ya. Kemudian dia menerapkan di kelas, tapi ternyata nggak jalan. Karena bagaimana mau keep the conversation going on? Mereka tidak punya amunisi untuk ngobrolnya. They don't have the questions atau nggak punya koleksi pertanyaan gitu ya. Mau nanya apa? Membahas tentang sport. What sport do you like? Oh, I like football. Habis itu selesai obrolannya gitu ya. Mereka nggak punya pertanyaan lain. Nah,
kalau saya ambil ide dari si guru yang refleksi itu, karena habis itu terus si gurunya bilang, oh kayaknya sebelum masuk ke conversation, sebelum mau keep the conversation going on, saya harus bahas dulu questions apa yang bisa kita sampaikan. Let's say kita pilih topik sport. Habis kita pilih topik sport, kita main mapping atau apa. Ini kira-kiranya kalau kamu pengen tahu olahraga apa yang disukai, atau terus pengen menggali pertanyaan lebih lanjut gitu ya, apa ya istilahnya itu kayak asking difficult question gitu ya. Nah, memberikan pertanyaan yang jawabannya perlu lebih panjang, itu nanyanya apa. Jadi diskusi dulu pertanyaannya, explore dulu what kind of questions that you are going to need. Didiskusikan pertanyaannya, dibahas, terus mungkin simulasi. Kalau ada pertanyaannya ini, kamu jawab apa? Itu dulu. Jadi belum sampai ke dialog, tapi mempersiapkan untuk dialog. Setelah itu baru yuk kita simulasi ya. Gitu. Kamu pilih topik apa? Sport, oke, football. Ya, tadi kan udah belajar tuh ada beberapa pertanyaan. Kalau pertanyaannya ini, jawabannya ini gitu. Jadi memang kita nggak bisa langsung, ayo diskusi gitu ya, ayo dialog. We cannot do that. So we need to prepare them. Nah, nanti Pak Jati yang akan share tuh. Kalau kadang kita sebagai dosen atau guru juga pertanyaannya apa ya? What kind of questions? Mikirin 10 pertanyaan tentang sport itu juga nggak gampang. Biarkan AI yang membantu kita gitu ya. Tapi bentar, kita nunggu dulu diskusi-diskusi yang lain. Oke. Ya, Ada kalau lagi yang mau sharing? Oh ya, Pak Jati, sok monggo. ya kalau zaman saya dulu justru menghafalkan vocab dihafal, gitu kan. Terus conversation-nya dihafal, ekspresinya dihafal, tiba-tiba disuruh dialog gitu. Itu zaman saya dulu, jadi masih drilling gitu ya. Dialognya kalau salah ya tidak pas dengan yang sudah diajari, dianggap salah gitu. Kalau sekarang sepertinya jauh lebih banyak materi, gurunya jauh lebih banyak variasi gitu ya. Jadi walaupun levelnya rendah, dengan diberikan vocab, diberikan ekspresi, diajak terlibat, ada metode mind map dan segala macam, sepertinya akan jauh lebih mudah terus sampai ke mengajarkan dialog gitu. Apalagi nanti ada model AI, tapi itu untuk nanti. Sekarang kita ngobrol dulu. Bahas sentence stem. Ceritain Mas, sentence stem itu apa? Ayo, pakai suara dong, jangan pakai kata-kata teks. Ayo Mas. Ya, bisa mulai dengan sentence stem. Kalau di tempat saya, karena memang tempat kursus ya, jadi kita tuh punya sentence stems ditempel di tembok-tembok tuh. Misalkan pertanyaan kalau mau mulai, misalnya yang paling sederhana ya, what is this? Titik-titik in English. Atau what is this? How do you say this is in English? Atau mungkin sentence stem seperti ingin bertanya lanjutnya, misalkan kalau awalnya cuma how are you, lalu lanjutnya misalkan how was your day, lalu jadi what did you do, titik-titik-titik gitu. Jadi bisa dimulai dengan sentence stem, juga sentence stem untuk menjawab seperti today I titik-titik-titik, lalu diberi frase-frase yang let's say contoh ya, misalkan today I, lalu contohnya seperti ini, contohnya seperti ini, dan sebagainya. Seperti itu sederhananya. Bisa dibantu dengan AI, misalkan create 10 sentence stems to tell about yesterday. Nah, lalu dibuat, bisa ditempel. Itu kalau di tempat kursus biasanya banyak ditempel di tembok-tembok seperti itu. Begitu, Teh. Bocorannya. Teknik-teknik seperti itu gitu ya, bisa dipakai untuk menginspirasi untuk memulai kegiatan sebelum kita masuk ke main course dari pengen mulai ke dialog gitu. Kan tetap harus ada kegiatan awal. Sebetulnya ini ide-idenya menarik loh. Kalau zaman dulu tuh kan kita disuruh membedakan antara yes no questions dengan WH questions tanpa konteks. Cuman dikasih kalimat ini yes no apa WH question gitu ya. Kalimat ini yes no atau WH question. Nah sekarang kita disuruh membahas open dan close questions, tapi dalam konteks dialog. Terus yang lebih menarik lagi buat saya, kita diajak melihat konteks dialog beyond language.
kita diajak berempati, gitu kan? Tidak boleh ngejudge orang, mendengarkan orang lain. You have to speak less about yourself dan lebih ask more about others. Itu kan sesuatu yang beyond language structure. Tapi sebetulnya itu yang dibutuhkan oleh kita dan siswa kita ketika ngobrol. Bayangkan kalau ngobrol tapi paralel, yang satu ngomong kemana, yang lain ngomong kemana, the dialogue doesn't take place. Di sini di bagian awal kita diajak untuk memahami ketika dialog itu apa sih yang perlu kita pikirkan, tidak cuma pada tataran bahasa, tapi juga pada tataran attitude gitu. Mungkin kalau buat level basic belum dapat ya ini ya foundation dari dialognya. Mereka masih struggling mencari kata, mencari kalimat yang akan disampaikan. Tapi kalau teman-teman yang mengajarnya udah agak level tinggi atau mahasiswa nih, ada mahasiswa di sini, teman-teman mahasiswa juga bisa ikut course ini dan bisa refleksi. Oh iya, kalau saya dialog itu kalau orang ngomong bukannya saya nanya, tapi saya juga begitu gitu ya. Lebih ke talking about myself rather than digging more about our partner. Ada lagi yang mau berkomentar? Silakan. Ya, Pak Marwan Batubara, silakan izin komen, diizinkan Pak, silakan Pak. Ya, Pak Bu, ini izin komen karena tadi menarik, Mas Fajar juga menyampaikan salah satunya. Jadi kemarin di modul 1 kan ada beberapa topik yang bisa untuk melatih dialog, kemudian debate. Salah satunya itu saya memilih yang nomor 1 kalau di Daska itu charity kalau tidak salah. Dan itu rencananya mau diterapkan nggak? Kemudian kemarin kebetulan pas di salah satu kelas itu, saya menawarkanlah kepada anak-anak, kira-kira minggu depan kita mau bahas apa? Terus mereka ternyata minta, Pak, masalah politik sebenarnya. Kebetulan kan habis pemilihan presiden seperti itu. Oke sih, nah, tapi ternyata setelah mereka mengusulkan itu, saya diagnostik dulu kan di awal, ternyata mereka pilihannya sama. Jadi sudah terbayang, waduh ini nanti nggak jadi ada unsur debatnya ini, karena masih sama satu komunitas kan seperti itu. Kemudian, kalau kita melihat tadi yang contoh oleh Mas Fajar kan itu ada semacam scaffoldingnya juga ya. Itu bagaimana seandainya kita menggunakan bahasa akurat kan, language gitu ya. Itu bisa apakah diperkenalkan juga dengan tujuan ya supaya nanti untuk bisa itu memang yang levelnya mungkin kan tidak sama nih. Itu bisa membantu agar memang kegiatan ini bisa berjalan seperti itu. Karena kalau untuk memaksakan harus mereka full mungkin Inggris itu sementara ini belum bisa seperti itu. Iya, Pak Marwan, betul sekali. Kalau menurut saya, kita bisa banget menggunakan L1 gitu ya, bahasa Indonesia, ketika memberikan instruksi, ketika membahas topiknya. Ketika kita bahas topik, misalnya mau mendiskusikan apa tadi tentang pemilihan presiden, kita boleh activating their brain at the beginning itu dengan bahasa Indonesia, ngambil dulu topik-topiknya, ide-idenya. Setelah itu memulai, oke, kalau kamu mau ekspres ini, mau nanya ini, kira-kira kalimatnya begini, gitu ya. Jadi mulai geser ke bahasa Inggris. Tapi activating their brain, their mind about the topic that we are going to talk about, we still can use bahasa Indonesia if you think that the activity wouldn't work if we are using English. Jadi kalau saya penganut yang itu, saya penganut bukan full English, tapi penganut yang boleh menggunakan L1. Tapi ada juga yang penganut full English, biar immersion gitu ya, biar terasa bahwa berada di environment yang memang benar-benar bahasa Inggris. Itu sepertinya preference dan belief ya Pak. Jadi tidak ada benar dan salah, tapi hubungannya dengan belief dan preferences. Itu pendapat saya. Silakan yang lain. Ya, ada Ibu siapa itu yang izin, Ibu Margareta, silakan Ibu. Iya. Mau sharing. Terima kasih Pak Jati. Sharing saja ketika Mbak Vinita tadi menceritakan tentang dialog yang beyond language itu ya Mbak Vinita. Nah itu ketika saya baca materinya itu malah saya yang teringat itu malah kayak refleks ke diri sendiri ketika komunikasi dengan teman-teman. Saya jadi melihat, oh ya
ketika saya ngomong saya nggak memperhatikan atau main HP sendiri, atau istilahnya di situ yang sering muncul itu look away apa itu ya, melengos itu ya, diajak itu di tes itu juga sering muncul sampai beberapa kali. Saya jadi berarti ini memang semacam kayak ini ya, dianggap kurang sopan ya. Sebisa mungkin saya jadi refleksi dengan membaca ini, saya berarti saya nggak boleh begini versi saya pakai yang kalau seandainya komunikasi dengan bahasa Indonesia dengan teman-teman. Nah kalau untuk yang dipraktekkan dengan murid-murid saya yang seperti yang dituliskan di modul itu, sepertinya betul tadi seperti Mbak Vinita itu ya. Untuk murid-murid saya yang SMA itu sepertinya kayaknya masih belum bisa sekali untuk yang model yang semacam ini. Mereka karena misalkan kita minta untuk membuat dialog pun, kita kasih topiknya, mereka mesti they need time kan, butuh waktu untuk membuat create the dialog itu. Kayaknya anak-anak, saya nggak tahu anak-anak sudah paham yang AI atau belum ya, yang kayaknya mereka ya serius membuat dialog mereka sendiri dengan topik-topik yang sudah saya tentukan. Misalkan saya bagi berpasangan, itu berarti topik-topik saya berikan mereka memilih topik yang mereka sukai sendiri. Kemudian saya tuh belum ada referensi yang dari, saya coba cari-cari yang dari ini British Council ini, yang topik-topik yang misalkan saya pengen saya berikan ke anak, tapi belum menemukan contohnya. Yang dari materi yang dari kan ada kan selain English ini yang materi yang itu ya Mbak ya, yang untuk learning itu ya, itu saya belum menemukan yang materi-materi yang yang materi-materi yang cocok untuk murid saya. Nah kebetulan saya menemukan contoh-contoh dialog itu dari video yang jadul sekali sampai murid saya tuh, tapi itu much better lah untuk murid-murid saya, untuk yang tingkatnya basic. Jadi ada judul videonya itu yang dari YouTube itu, misalkan Conversation One. Nah itu topik-topiknya itu kan macam-macam sampai 7 atau 8 atau 10 itu. Nah itu saya suruh adapt mereka, kemudian dengan topik yang sama mereka create sendiri. Nah itu masih basic sekali yang mereka buat ya. Jadi ini saya hanya sharing saja Mbak. Rasanya pengen sekali mempraktekkan, tapi ya itu kayaknya nggak tahu possible apa, bisa apa enggak itu untuk murid-murid saya. Terima kasih Mbak Vinita. Ya, itu Vinita sudah sharing untuk speaking, linknya ada di chat. Mungkin bisa dicobakan apakah ada topik yang cocok atau tidak. Tapi kan kalau zaman sekarang anak-anak itu sudah terbiasa dengan AI dan seterusnya, nanti bisa dicoba, lalu nanti bisa di-share dan seterusnya. Generating dialog itu mungkin tidak se-painful zaman saya dulu gitu. Tapi tantangannya pasti berbeda-beda. Terima kasih untuk sharingnya Ibu. Apakah ada teman lain yang mau sharing atau? Di chat gitu ya, biar kita tahu. Ya, tentang dialog itu saya jadi kepikiran, biasanya saya kalau untuk level A1 gitu ya, yang level masih basic, kadang-kadang hanya one exchange dialog. Misalnya tadi kita bahas tentang sport, kan kalau kita bilang do you like football, terus tinggal yes or no, that's a close question. Tapi kalau how do you like football, itu kan open-ended questions. Atau what sport do you like, itu juga open-ended questions. Terus kita bisa kasih idenya seperti dari Mas Fajar tadi, variasi dari jawaban. Misalnya what sport you like, saya bisa bilang I love I love playing football, atau I enjoy swimming, atau variasi yang lain. Jadi mereka belajar variasi expressing what they like or what they don't like gitu, dengan variasi yang berbeda-beda.
kita juga bisa memberikan contoh-contoh atau ide-ide, misalnya how do you like football? Kalau sudah bertanya itu, what kind of questions do you want to ask after that? Misalnya, how do you like football? Oh yes, I love it very much. Terus mungkin bisa masuk ke any football player that you like most, atau any football team that you fond of. Jadi kita kasih ide-ide kalau habis nanya sportnya, nanya playernya, nanya timnya, nanya jersey-nya, dan lain-lain. Itu yang bisa kita buat dalam bentuk mind mapping, sehingga si anak-anak atau si siswa tahu, oh saya kalau habis nanya ini bisa nanya kemana ya? Saya bisa nanya ke kostum, saya bisa nanya ke player, saya bisa nanya ke tim yang saya suka, saya bisa nanya ke negara yang saya support, dan lain-lain. Ya. Kalau sudah dapat ide itu, mereka baru bisa melakukan 1-2 exchanges of dialogue. Kadang-kadang siswa itu tidak keluar idenya, itu bukan cuma karena vocabulary yang nggak cukup, tapi kita kurang me-equip mereka, kurang memberi amunisi ke mereka, apa sih yang bisa diobrolin. Jadi obrolannya yang ada dalam benaknya kesana kemari. Itu tanggapan dari saya. Mungkin Pak Jati sudah mau demo dengan AI? Demo dengan AI, yang demo Vin aja. Oh ya, demo saya tuh Pak. Ya, Pak Jati cerita dulu kalau gitu, saya nyiapin. Jadi ini cerita AI. Jadi AI itu sebetulnya tidak perlu ditakutkan, banyak yang takut terhadap AI. AI itu mau tidak mau akan ada di tangan kita, kayak kalkulator gitulah ya. Mau tidak mau ada di sekitar kita, mau tidak mau anak-anak akan pakai. Ada beberapa orang yang berpendapat melarang anaknya pakai AI, jangan. Justru harus ditemani penggunaan AI. Nah, nanti Kevin akan menjelaskan tentang ChatGPT. Sebetulnya ada 2 AI itu yang cukup populer, ChatGPT dan Gemini, tapi kita pakai ChatGPT aja dulu. Pelan-pelan lah ya. Nah, urusannya nanti dengan ke generating dialog itu aja dulu. Tidak usah ke yang lain-lain, kita fokus pada itu. Bapak Ibu yang belum pernah nyoba, nanti nyoba. Nanti pasti banyak kegelisahan dan segala macam, nggak apa-apa. Nanti kita jumpa lagi, kita ngobrol lagi tentang itu. Gitu. Lalu nanti ada prompt yang perlu prompt itu pemantik gitulah ya, pemantik gimana caranya yang belum pernah memakai gitu, nanti kita coba. Lalu nanti kalau kesulitan terus galau terus pengen protes, nggak apa-apa, teriak aja di Telegram group, nanti kita respon. Saya juga sedang belajar, Kevin juga sedang belajar, Mas Fajar yang lagi mahasiswa juga belajar, karena berhadapan dengan barang baru ini perlu banyak refleksi, perlu banyak perlu banyak dicoba lah, kira-kira gitu. Dan bukunya juga belum ada. Ya, kayaknya sudah siap, Vin. Tapi masih disclaimer dulu. Disclaimernya adalah yes, AI bisa dibuat untuk membuat dialog, tapi jangan pernah nyuruh mahasiswa buat dialog tentang olahraga ya. Mereka akan pergi ke AI, nyuruh AI bikin dialog, lalu dihubungkan ke gurunya atau ke dosennya. Itu yang jangan. Karena dengan begitu kita memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk nyontek atau mempekerjakan AI sebagai asisten untuk mengerjakan PR. Jadi saran saya, gunakan AI bersama-sama dengan siswa di kelas untuk belajar sama-sama. Oke, saya biasanya ketika menggunakan AI itu saya biasanya menggunakan formula. Pak Jati boleh bantuin ngetik ya. Formula R, C, dan T. R itu untuk roles atau peran. C untuk konteks atau apa sih yang mau kita, konteks dari yang kita suruh si AI-nya itu apa. Dan T itu untuk task atau tugas. Jadi role, peran kita.
Misalnya saya guru gitu ya. Konteks siapa yang menjadi siswa kita, dan T adalah task. Kita mau nyuruh si AI ngerjain apa. Misalnya kita mau nyuruh AI bantuin ngajak ngobrol siswa. Saya udah nyiapin contoh. Misalnya ini ya. Di sini konteksnya saya mau minta AI membantu saya menjadi tutor to keep the conversation going on. Kita lihat prompt-nya saya. Moga-moga kelihatan ya prompt-nya. Nah, saya gedein gitu jadi lebih kelihatan ya. R-nya ini, R-nya I'm an English language learner. Itu role, peran saya. Bukan an English teacher ya. I'm an English language learner. Terus konteksnya ini. My level is A2. My level of proficiency. Bisa A1, bisa A2 gitu ya. Bisa cek CFR. Terus I want to practice my English. Ini masuk C, konteks. Jadi saya levelnya apa, saya mau belajar bahasa Inggris. Terus ini task. Saya mau nyuruh si AI ini. You will be my tutor and you start asking me questions about food. Keep the conversation going on. Nanti teman-teman saya bisa paste ini di Telegram, bisa dicontek itunya ya, prompt-nya. Jadi ada R, role, C, konteks, dan T, task di akhir. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini kan si AI nih, dia ceritanya dia lagi berperan sebagai guru saya. I'd be happy to help you practice English. Let's talk about food. Pertanyaan pertama, what is your favorite dish to cook at home? Let's say, Pak Jati, apa Pak Jati? Jawabannya Pak? Yang lain juga boleh ketik. Dari peserta dong. Ya, yang lain juga boleh bicara atau ketik di situ. Nanti saya copy paste ke sini. Ya, ketik di chat coba. What is your favorite dish to cook at home? Jawabannya bebas ya. Ini open-ended question nih. Nah, nggak ada yang Fried ngetik. rice. Oke. Ini jawaban anak A2 ya. Oke, fried rice. Kita lihat. Si ChatGPT akan keep asking questions seperti tadi yang kita minta. Fried rice is delicious. What ingredients do you usually use to make your fried rice? Do you like to add any vegetables or meat to it? Ayo yang lain ada yang jawab. Kalau boleh jangan pakai suara karena saya agak susah mendengar suara voice note. Teman-teman yang lain. Egg and more chilies. Okay, thank you. Egg and more chilies. Saya adding an chilies sounds like a tasty twist. How do you like to cook the egg or for your fried rice? Do you scramble it or mix it with the rice while it is cooking? Scramble or mix? Ayo, teman-teman. Scramble. Scramble ya, saya ambil yang itu. Yang pertama. It says that you like to cook or eat. Mau ngajak pindah topik nih dia. Udahan ngomongin fried rice-nya. Ada lagi? Any favorite dishes? Ayo, teman-teman. Kalau Mbak Jati fried rice karena mau jadi jualan fried rice. Tahun depan Noodle. saya Oke. Noodle. Yes. Many different types of noodles and ways to prepare them. What kind of noodles do you usually like to cook? Do you have any favorite noodle dish? Jangan fried noodle ya, karena nanti baliknya ke situ lagi. cari jawaban lain. Oh, curry. Oke. Noodle with curry.
Ini saya jawabnya pendek-pendek ya. Pasti siswa kita juga akan jawabnya nggak, oh I love adding curry to my noodle, nggak akan gitu kan. And what kind of noodles do you prefer to use with your curry? Oh, nih, you make your own curry sauce or do you use pre-made one? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman, ini dari sini teman-teman bisa lihat betapa si ChatGPT itu yang biasanya kita gunakan untuk generating text gitu ya, suruh ngerjain apa, tugas-tugas dan lain-lain, ternyata dia bisa dijadikan sebagai tutor, nemenin kita belajar dan dia keep asking question. Kalau ini dikasihin ke siswa sendiri yang self-motivated, dia akan mainan terus gitu ya. Tapi kalau yang malas-malas, kalau saya dengan kelas yang levelnya masih A1, A2, saya akan pakai di depan kelas sebagai whole class discussion seperti tadi. Jadi siswanya diajak untuk, ayo, kamu mau jawab apa? Tadi kan ada fried, ada scramble, ada curry, ada noodle, dan lain-lain. Itu muncul dari siswa. So we are actually doing the dialogue with ChatGPT, assisted by ChatGPT, and the students keep answering questions. Yang gampang kan jawab pertanyaannya ya, karena dia tinggal milih A atau B gitu ya. Di sini kan dia selalu kasih option. Itu membuat kita mudah loh. Itu yang kenapa dia ada di A2. Kan kita bisa selalu jawab apa yang dia tanyakan. Curry sauce or pre-made, your own curry sauce or pre-made. Noodle, eggnya mau di scramble atau di mix. Dia selalu memberikan pilihan. Sehingga ketika siswanya nggak tahu jawabannya, dia akan mengambil pilihan itu. Nah, setelah kita mengikuti aktivitas ini, udah mulai bosen nih, udah turun semangatnya, kita bisa balik lagi, lihat lagi. Enaknya pakai ChatGPT kan kita punya record. Terus kita lihat question-nya. Pertanyaan pertamanya apa sih? Oh, what is your favorite dish to cook at home? Oke, sekarang boleh coba ke sebelahnya. Ask questions to your friend next to you. What is your favorite dish to cook at home? Mulailah mereka berdialog. Gitu ya. Terus kalau habis itu pertanyaan lainnya apa sih? Oh, pikirkan ingredients-nya. What kind of ingredients? 2 aja dulu. Favorite food sama ingredients. Nanti suruh pindah ke teman yang lain, favorite food, ingredients. Nanti gantian, yang nanya jadi yang jawab jadi yang nanya. Sudah terjadi, Bapak Ibu, dialog di kelas yang level rendah tadi, yang dari tadi kita bahas ya, yang anak-anak yang nggak tahu bertanya apa dan lain-lain, sudah dimotivasi sama ChatGPT, terus mereka bisa nyoba sama temennya gitu. Kita praktis bersama-sama, nyoba sama temannya. Gimana Bapak Ibu? Di sini dulu nih. Simple use of ChatGPT. Ada tanggapan nggak? Atau Pak Jati mau nambahin? Enggak. Justru nunggu tanggapan. Teman-teman ada tanggapan, ada respon, silakan. Prompt sudah saya tulis di grup ya, nanti bisa dicontek lalu dimodifikasi promptnya Tevin tadi, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan dicoba. Ada tanggapan? Oh ini Bu Margareta masih typing, kita tunggu. Ya segera nyoba Kak anak-anak. Oke, silakan dicoba, lalu nanti hasilnya seperti apa, posting aja di grup, ya di grup Telegram setelah nyoba, kira-kira gimana. Oke, Bu Juwaria juga, ada tanggapan yang lain, teman-teman? Makasih Pak Gita, ini juga sesuatu yang inspiring. Dan memang saya tidak mungkin kan kalau kita tidak mungkin kita melarang peserta didik kita, apalagi saya mengajar level SMA ya, justru malah agar anak bisa terarah menggunakannya malah nggak masalah. Nah, cuman mungkin yang akan saya tanyakan begini, Vinta. Tadi kita menggunakan pertanyaan yang pertama dan kedua, kemudian menjadi dialog ke peserta didik ya. Nah, itu sebelum ke
itu apa kita polanya kan berarti anak sudah memakai itu atau mungkin perlu di perlu di kayak semacam sedikit informasi terkait dengan hal-hal yang related to unsur kebahasaan atau something yang grammatical gitu nggak Bu Vinita? Karena kan kalau kita lihat di level SMA itu kan di literasi bahasa Inggris itu kan bunyinya di situ peserta didik mampu untuk something yang tata bahasanya juga benar. Nah, yang seperti ini apakah itu juga perlu disentuh atau kita biarkan saja gitu Bu Vinita? Betul sekali. Jadi ini kalau kita urutkan dalam lesson plan, ini mungkin bukan aktivitas pertama gitu ya. Mungkin sebelum ini ada presentation dari gurunya tentang misalnya formulating questions gitu ya, structure yang kita butuhkan untuk formulating questions. Jadi explicitly dibahas tentang grammatical structure-nya dari pertanyaan yes no question, open-ended questions gitu, itu bisa seperti itu. Nah, dalam bagian presentation kita akan membahas itu. Kemudian ini praktis yang pertama, kan kita praktisnya bisa bisa berjenjang, ada scaffoldingnya. Sebelum kita meminta siswa untuk berdialog, tentunya kita perlu memberikan aktivitas yang lebih doable, yang lebih mudah. Nah, ini adalah kayak the very first step untuk mulai berdialog. Melihat contoh modelingnya. Kalau biasanya modelingnya itu dari guru, nah ini modelingnya dikasih sama AI, sama ChatGPT. Jadi kita replacing bagian itunya gitu. Sehingga si anak juga bisa melihat, oh ini ternyata si AI bisa digunakan untuk seperti ini. Kita bisa mengencourage mereka untuk coba di rumah, coba ganti topiknya. Kalau tadi food, ayo kita ganti sport, ayo kita ganti movies dan lain-lain. Ini bisa bervariasi ke sana. Tapi betul sekali, ada bagian yang harus dieksplisitkan dalam mengajarkan grammarnya. Tapi kemungkinan yang kedua adalah backward. Jadi kita nggak kasih praktisnya dulu, mereka sudah praktis, habis itu dibahas gramaticalnya. Itu pun bisa. Perlu eksplisit, bisa di depan, bisa di belakang. Lagi-lagi urusannya dengan belief dan preferences gitu. Seperti itu, Ibu. Siap, terima kasih. Nah, itu pas tuh si Mas Fajar juga bilang metode PPP gitu ya. Kayaknya nyambung kita ya, padahal nggak janjian. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Kira-kira doable atau tidak? Kalau misalnya untuk level lebih tinggi, mungkin tingkat kesulitannya juga bisa ditambah ya. Kasih satu contoh. Gak ada ya? Gak ada. Kalau nggak ada, saya mau kasih satu contoh lagi. Kalau tadi untuk dilakukan di dalam kelas bersama siswa. Kalau yang ini untuk guru ketika persiapan. Tadi ada siapa ya? Ibu siapa saya lupa yang bilang, saya juga kalau mau ngasih contoh pertanyaan banyak-banyak mikirnya lama. Gitu. So, kita lagi-lagi bisa menggunakan AI untuk membantu. Nah, masih dengan RCTS, role, context, RCT, role, context, and task. Nah, ini saya coba ya. Role-nya, I'm an English teacher. Kalau tadi I'm an English learner, sekarang I'm an English teacher. I'm an English teacher. My students are at AI level, A2 level, sorry. Terus, I want to teach them close question about sport. Give me some example. Ya, ini konteksnya di sini. Siapa siswanya dan apa yang dimaunya. Terus, give me some examples. Kita coba munculnya apa. Oh, ini dia. Ini some of the example of close questions or close-ended questions. Do you like football? Have you ever played basketball? Is swimming your favorite sport? Do you watch tennis? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi tentang grammar, mungkin Bapak Ibu bisa mengeliminasi. Saya mau fokus di sentence structure yang mana, itu juga bisa ya. Saya mau fokus di yang pertanyaan yang awalnya pakai is aja, atau is dan do. Tidak ada yang have you ever, have you tried, have you ever, itu mau dihilangin. Saya cuma mau pakai yang is dan do you.
gitu. Itu bisa ilangin. Nah, ini buat inspirasi kita sebagai guru gitu ya. Oh, saya punya beberapa pertanyaan nih. Nah, kemudian saya juga mungkin akan minta, kan mereka lagi belajar closed questions dan open questions. Kasih inspirasi dong, ChatGPT. Kalau udah pertanyaan kedua, kita nggak harus pakai RCT lagi. Can you change the closed questions into open question? Kita lihat bagaimana ChatGPT bantu kita. Nah, ini kan what sport do you like? What experience have you had with basketball? Kita lihat. Nomor 2, what experience have you had with basketball? Kalau di sini pertanyaannya, have you ever played basketball? Gitu. Itu kan bisa disandingkan. Kita mengurangi beban sedikit lah. Kita bisa jejerin A sama B, mana yang open, mana yang close. Kalau yang ini kira-kira jawabannya apa, yang ini jawabannya apa. Kita diskusikan sentence structure-nya, kita diskusikan pertanyaannya sebelum kita masuk mengajak siswa untuk berdialog. Jadi lagi-lagi untuk sampai siswanya berdialog, we need to prepare our students and give them ammunition supaya ketika mereka siap berdialog itu nyaman, udah tahu pertanyaannya kira-kira apa, jawabannya apa, tapi bukan hafalan, bukan ngapalin student A ngomong apa, student B ngomong apa. So don't ask your students to create dialogue, but you can ask your students to formulate questions or predicting possible answers gitu. Lalu dari situ baru latihan dialognya. Itu dari saya, Pak Jati, atau teman-teman ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, kalau yang belum pernah main-main dengan ChatGPT, ini bisa gratis. Saya kasih linknya di chat. Ya, jadi ini contoh saja, masih banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi rumus yang bagus adalah RCT tadi. Itu mohon dipegang, jangan tiba-tiba nggak ada apa. RCT itu gini loh. Kita memperkenalkan diri pada si AI supaya si AI-nya nggak kemana-mana jawabnya gitu. Kalau saya jawabnya, kalau saya tanpa apa-apa terus tiba-tiba bertanya, nanti jawabnya suka ngawur juga. Ya, jadi untuk memagarin supaya kita mendapatkan jawaban yang kita mau. Itu salah satu metodenya pakai RCT. Itu sih. Ada respon dari Bapak Ibu? Silakan. Pak Marwan typing, boleh buka mikrofon, silakan. Pak, Bu. Jadi untuk ChatGPT kebetulan waktu itu di awal-awal boomingnya saya sudah mencoba dan juga memperkenalkan kepada di komunitas guru di salah satu sekolah. Dan ketika saya perkenalkan itu, guru teman-teman itu merasa ketakutan ya. Jadi sampai ada yang komen, kalau begini apa guna kita lagi, kata mereka kan seperti itu. Kan mereka mengatakan kalau bisa jangan dikasih tahu sama siswa katanya seperti itu. Tapi waktu itu pernah saya coba, jadi saya kenalkan salah satunya ChatGPT, kemudian dengan Google Bard, sama satu lagi itu adalah Info. Cuman untuk yang metode RCT ini itu belum saya terapkan, jadi ini ada semacam waduh ini udah salah langkah strategi. Jadi anak-anak ini sekarang sudah terlalu menikmati, jadi ketika ada tugas langsung buka ChatGPT dan mereka ya kan untuk mengeksekusi. Tapi memang ketika saya memperkenalkan itu saya juga tegaskan bahwa ini hanya referensi, jadi bukan mutlak benar, dan memang saya ajarkan untuk editing sistem lama ini hanya untuk editing kan, jadi tidak menerima langsung. Mungkin untuk kedepannya akan saya coba dengan metode RCT ini kan supaya mereka juga bisa tidak terlalu jauh tadi kan kemana-mana. Seperti itu sih Bu. Nah. Jadi sebetulnya salah satu key-nya adalah jangan biarkan siswa mengerjakan sesuatu sendiri dengan ChatGPT atau dengan AI yang lain. Itu jangan dulu. Bagusnya mengerjakan ChatGPT atau menggunakan ChatGPT dalam whole class discussion bersama guru. Jadi kita tetap berada di tengah-tengah antara siswa dan ChatGPT. Sehingga mereka tahu, oh gitu tuh cara makainya. Oh gitu tuh cara makai yang bijak gitu ya. Kalau kita nyuruh mereka bikin essay, terus inspirasi dari situ, itu akan terlalu
terlalu memudahkan siswa sehingga mereka juga ngapain saya harus mikir kalau udah ada bisa dibuat sama ChatGPT gitu. Jadi justru ajarkan siswa untuk ngobrol sama ChatGPT, berdialog, dapat outline, dapat ide, tapi habis itu pinggirkan ChatGPT-nya bekerja. Nah, proses menggali ide, mind mapping dan lain-lainnya, bukan mind mapping, brainstorming dan lain-lainnya itu dilakukan bersama pada awalnya. Baiknya sih begitu sih. Oke, Pak Jati, kita udah jam 17.12 nih, udah melewati batas janji. Mungkin di teman-teman yang di Sulawesi, Bu Ramiana mungkin udah maghrib nih. Belum ada Bu Yuni, sama nggak ya sama kita, lupa saya. Jadi di beberapa tempat mungkin sudah ada yang akhir malam gitu. Mungkin kita akhiri diskusi sore ini. Terima kasih banyak. Nanti saya akan kirim daftar hadir ya, supaya kita juga tahu tahu recordnya siapa yang hadir, plus progresnya teman-teman. Teman-teman kalau ada yang masih kesulitan, tadi ada Budila tidak bisa sign up, Tiwuk belum dapat solusinya. Nanti mungkin kita bantu secara terpisah. Itu saja dari saya, monggo Pak Jati. Terima kasih kehadirannya teman-teman, tetap semangat dan kita nanti jumpa lagi di modul kedua, ya minggu depan, di modul 2 dan segala macam itu nanti nemu apa, kita akan coba bermain-main dengan teknologinya supaya ya ada sesuatu tambahan dari bahan yang sudah bagus dari British Council, kita punya sesuatu untuk bermain. Kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah hadir dan tetap semangat. Kalau ada kesulitan apapun, kami selalu ada. Thank you.